Ketika kita main game, kita tentunya berasa kayak lagi di dunia lain. Ketika kita main Zelda Breath of the Wild, kita berasa kayak lagi di dunia kerajaan yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk misterius yang sedang menyerang kerajaan. Begitupun ketika kita bermain Monster Hunter, kita berasa lagi di dunia yang penuh dengan monster-monster mengerikan yang bisa saja menyerang kita secara tiba-tiba. Dan tidak lupa, ketika kita bermain Mobile Legends, kita berasa kayak lagi di dunia Land of Dawn yang dipenuhi oleh hero-hero dari berbagai universe. Dan hero-nya tuh keren-keren. Tapi pernah kepikiran gak sih, kenapa dunia virtual di dalam game bisa sangat terasa bagi kita sebagai playernya? Gimana feel realistisnya ketika kita dihantam monster? Gimana feel realistisnya ketika diserang musuh? Gimana feel realistisnya ketika air mengalir? Dan gimana feel realistisnya ketika musuh kita itu seolah-olah punya pikiran, padahal itu bukan player online? Jawabannya ternyata karena keberadaan logika di setiap pixel dan setiap titik cahaya dalam game. Gimana game itu dibuat, gimana game itu berasa sangat realistis, dan gimana game itu bisa terasa sangat menyenangkan bagi kita. Dan hari ini kita akan bedah peran ilmu pengetahuan yang kadang emang gak terlihat di dalam game, tapi hal itu ternyata malah menjadi pondasi bagi game favorit kita saat ini. Ini bukan cuma coding dan desain, tapi tentang sains yang bikin game menjadi menyenangkan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Khairul Anam, seorang mahasiswa pendidikan geografi yang suka sama ilmu pengetahuan dan game. Dan seperti yang udah di-mention di awal tadi, di sini kita bakal ngebahas soal apa sih peran ilmu pengetahuan di dalam perkembangan dunia game. Ketika kita membicarakan tentang sains di dalam game, tentunya kita nggak akan cuma bicara soal fisika, geografi, dan matematika, tapi ada banyak peran ilmu-ilmu lain yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan dunia game. Kita ambil saja contoh seperti informatika, teknologi informasi, biologi, psikologi, dan bahkan berbagai ilmu lainnya itu sangat-sangat berperan di dalam dunia game. Nah, tentunya hal itu juga membuat game itu terasa lebih imersif atau biasa disebut kayak kita tuh masuk dalam dunia game tersebut. Dari pergerakan karakter sampai gimana game itu bikin kita kecanduan dan ketagihan, semua itu direncanakan oleh developer. Dan ya, mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk melakukan hal tersebut. Jika diibaratin, game itu kayak kanvas di mana ilmu pengetahuan itu diimplementasikan secara kreatif, dan ya kita bisa mengendalikan ilmu pengetahuan itu. Dan ya, daripada penasaran, mending kita langsung aja ke pembahasan utama. Gimana sih dunia game itu berkembang karena sains? Pengembangan industri game gak akan pernah lepas dari keberadaan para ilmuwan. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu sangat penting di dalam pengembangan dunia game. Keberadaan gravitasi, keberadaan aliran air yang realistis, keberadaan tingkat kesulitan yang bisa diatur di dalam game itu adalah hasil dari perkembangan dan hasil dari kontribusi para ilmuwan yang memang ahli di bidangnya. Hal ini memperkuat pendapat bahwa ilmu pengetahuan dan ilmuwan sangat berkontribusi di dalam pengembangan dunia game. Tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa ilmuwan yang berkontribusi, game itu berasa kayak membosankan dan jadi nggak realistis. Nah, contohnya nih, ada beberapa keilmuan yang memang itu digunakan sangat di dalam dunia game. Dan ya, yang pertama itu ada fisika. Teman-teman pernah terpukau nggak ke gimana GTA 5 itu bisa ada tabrakan mobil yang sangat-sangat realistis? Atau game bola deh, yang gimana tendangannya tuh kayak berasa di dunia asli. Dan ya, semua itu berkat yang namanya Physics Engine atau ya mesin fisika. Physics Engine adalah komponen perangkat lunak yang mensimulasikan hukum fisika di lingkungan virtual seperti di dunia game. Physics Engineer itu bertanggung jawab untuk bisa menghitung, menampilkan interaksi fisik dan gerakan objek seperti tumbukan dan gravitasi di dunia nyata, padahal itu di dalam game. Sehingga hal ini akan menciptakan pengalaman bermain game yang sangat realistis dan imersif. Dan ya, tentunya semua itu menggunakan rumus fisika. Belum lagi pengembangan optimalisasi game karena adanya fisika kuantum. Kenapa fisika kuantum berpengaruh? Karena sekarang itu lagi dibangun yang namanya komputer kuantum, dan itu bakal sangat berkontribusi dalam dunia game. Kalau nggak usah pakai fisika,
bisa ngebayangkan fisika tuh susah ya. Tanpa adanya fisika di dalam game, tumbukan gravitasi, momentum gesekan, tabrakan, aliran air yang realistis, bahkan gak ada recoil di dalam game FPS, ya itu berasa kayak game mati kalau gak ada fisika. Dan kerasa aja kayak nggak ada yang bisa diekspor. Kalau ada fisika, gravitasi, ketika kita manjat gunung itu berasa kayak, wah anjir ini asli banget, parah. Nah, hal itulah menjadi alasan kenapa fisika itu sangat penting di dalam game. Dan ya nggak cuma fisika doang. Abis ini kita bakal ngebahas soal gimana matematika bisa sangat berkontribusi di dalam pengembangan dunia game. Kalau fisika ngebuat game jadi kerasa realistis, nah sekarang matematika adalah otaknya. Tanpa matematika nggak akan ada yang namanya detail grafis 3 dimensi yang bisa kita lihat di dalam game. Banyak komponen grafis di dalam game yang menjadikan matematika sebagai basis utama dalam pengembangannya. Katakanlah seperti poligon, rendering, pencahayaan, dan semua itu pakai rumus matematika, Pak. Contoh rumus-rumus yang biasanya digunakan dalam pengembangan beberapa komponen tersebut itu ada aljabar, linear, geometri, dan bahkan kalkulus. Bayangin, setiap pixel di dalam game itu adalah hasil dari perhitungan yang rumit dari keberadaan matematika. Selain urusan grafis, matematika itu sangat berperan dalam pembuatan algoritma kayak AI yang biasanya ada di musuh. Dan kerasa nggak sih, AI di dalam dunia game tuh sekarang makin canggih dan makin susah gitu loh buat dikalahin. Nah itu karena adanya kontribusi matematika. Tentunya nggak cuma AI juga, banyak juga NPC yang bisa nemuin jalan atau sering disebut dengan pathfinding, simulasi game strategi, sistem ekonomi di dalam game, bahkan matchmaking di game MOBA itu adalah hasil dari perhitungan matematika yang diimplementasikan di dalam teknologi, Pak. Dan gak lupa sistem yang sering bikin kita emosi kayak gacha di dalam game, nah itu juga hasil dari pembangunan game pakai rumus matematika. Jadi ya gacha itu karena matematika, Pak. Selain matematika, ada juga ilmu komputer yang sangat-sangat berperan besar dalam pengembangan game saat ini. Ya game saat ini kan pasti butuh laptop buat pengembangan maupun dimainkan kan. Ya nggak cuma laptop sih, ada komputer juga. Dan ya itu semua butuh ilmu komputer pastinya. Ilmu komputer bisa kita anggap sebagai rumah besarnya game yang sedang kita mainkan, Pak. Bahasa pemrograman kayak C++, Python, Java, dan bahkan HTML yang menjadi dasar adalah bahasa yang ngebuat game itu nggak cuma sekedar ide, tapi bisa diimplementasikan dan bisa dibangun. Selain bagian-bagian coding tadi, koneksi internet buat game online kayak Mobile Legends, Valorant, dan ya masih banyak lagi, itu juga berkat dari ilmu komputer. Dan tentunya game online itu kerasa kayak lebih seru dan menantang kan. Selain pengembangan game online karena ilmu komputer tadi, ilmu komputer juga berperan ke gimana data statistik dari hasil pertandingan kita itu semua juga dibangun dengan ilmu komputer. Dan itu nggak sederhana loh, itu ribet loh. Kita main abis itu ada record berapa win rate-nya. Nah itu juga hasil dari gimana kerasnya engineer ilmu komputer itu bekerja di dalam dunia game, Pak. Ini juga nih yang paling penting, yaitu optimalisasi game. Dan itu juga adalah hasil dari pengembangan ilmu komputer. Nah, hal itu dikarenakan ilmu komputer itu berperan besar dalam struktur data di dalam game yang ngebuat game itu jadi lancar dan gak gampang lag. Ilmu komputer ngebuat semua data yang di dalam game itu bisa diatur dan ditata secara efisien. Dan hal ini penting banget di dalam game. Gak ngebayangin kan kalau ilmu komputer itu gak ada di dalam game, gimana nge-lagnya, dan kayak game tuh patah-patah gitu loh orang kalau nggak ada ilmu komputer ini. Dan jangan lupa ilmu komputer juga berperan ke gimana koneksi internet tuh bisa lancar. Nah tanpa koneksi internet tentunya kita nggak akan bisa main game online kayak Mobile Legends, Valorant, dan berbagai game MOBA lainnya kan. Ya nggak cuma game MOBA sih, ada juga PUBG, FF yang nggak ada pintu. Dan ya selain ilmu komputer, kita juga nggak akan lupa ke psikologi. Gimana game membuat kita menjadi kecanduan. Ya itu fakta sih. Nah psikologi ini yang ngebuat game itu nggak cuma berisi hal-hal teknis, tapi juga berisi ke gimana developer itu ngebuat kita menjadi ketagihan. Berkat psikologi, developer bisa mempelajari dan bisa menganalisis perilaku dan pikiran manusia untuk bisa disesuaikan di tampilan game yang ada. Misal dengan UI UX, nah itu juga hasil dari pengembangan psikologi di dalam game. Selain UI UX, suara yang disajikan itu juga dianalisis dulu pakai psikologi yang ada. Gimana player dibuat nyaman dengan musiknya,
tentunya gimana story bisa kayak terasa banget bagi kita feel-nya, dan gimana alur yang ada di dalam game, story dalam game itu ngebuat kita tuh jadi penasaran. Nah, semua itu tentunya melibatkan psikologi agar pengalaman kita saat bermain game itu jadi lebih seru cuy. Selain keberadaan kayak UI UX, musik yang disambungkan dengan psikologi, ada juga yang namanya sistem level up, dan tentunya ini memicu dopamin yang ada di otak kita. Selain sistem level up, ada juga yang namanya loot box atau gacha juga, itu bisa disebut loot box ya, yang tentunya ngebuat kita tuh jadi kayak wah dapat item ini, dapat item itu, dan itu ngebuat kita tuh jadi lebih kecanduan. Dan ya, itu tadi beberapa ilmu yang diterapkan di dalam game, dan tentunya ilmu-ilmu tadi itu dibangun dan dikerjakan secara holistik atau secara kolaboratif. Jadi nggak sendiri-sendiri, tapi digabungkan agar menjadi game yang tentunya bisa kita mainkan dan menyenangkan untuk kita. Teman-teman penasaran nggak gimana sejarah game bisa berubah dan gimana perkembangan game itu bisa lebih cepat karena keberadaan sains di dalam game? Dari game pertama yaitu Tennis for Two yang cuma menggunakan rumus fisika sederhana, sampai ada game kompleks kayak Genshin Impact, Zelda, GTA yang melibatkan banyak sekali simulasi gravitasi, algoritma yang rumit, dan AI yang kompleks. Hal ini menguatkan fakta bahwa game dari awal sudah memang sangat dekat dengan yang namanya ilmu pengetahuan atau sains. Pesatnya perkembangan game merupakan perwujudan dari loncatan perkembangan sains pula. Hal ini diperkuat oleh kemunculan konsol Nintendo Entertainment System atau biasa disebut NES yang menggunakan grafis sederhana, sampai kemunculan game saat ini yang menggunakan engine yang tentunya sangat modern, bagus, grafiknya gila, dan mampu memvisualisasikan berbagai fisika kompleks dan AI yang sangat canggih. Game bukan sekedar pemanfaatan sains, tapi juga jadi lahan eksperimen dan inovasi yang mendorong batas-batas teknologi dan pemahaman ilmiah kita. Dia adalah medium di mana sains beraksi, mendorong inovasi, dan bahkan bisa mengasah otak kita. Ya kan Ferry Irmadi itu baru upload video tentang gimana cara meningkatkan kecerdasan ya. Nah di situ pula Ferry Irmadi tuh nge-mention kalau misal game itu bisa meningkatkan kecerdasan. Ya dalam kajiannya dia menggunakan game Mobile Legends sebagai basis kalau misal kecerdasan tuh bisa meningkat karena keberadaan game, dan game itu bisa menjadi medium untuk kita bisa meningkatkan kecerdasan kita. Keberadaan sains atau ilmu pengetahuan ada di setiap pixel di dalam game. Begitupun logika manusia ada di setiap pixel di dalam gamenya. Kita bukan hanya menemukan hiburan di dalam dunia game, tetapi game adalah sebuah undangan untuk kita bisa merenungi ciptaannya di alam semesta. Dan ya, sekian. Jangan lupa penasaran.